Memang maksudnya Pak Cek, jenengan diundang dulu ke sini, jadi jenengan yakin bahwa kita sudah meresmikan Pak Cek sebagai dealer resmi. Nanti produk-produk dan brosurnya, kalau Anda mau pelajari speknya, semua sudah ada di Pak Cek, termasuk daleman powernya, gambarnya ada di Pak Cek. Di power makin mahal, dijamin respon frekuensinya makin bagus, gitu loh. Bukan tenaganya yang makin besar. Kalau tenaga besar itu gampang. Maksudnya gini, kalau mau besarin tenaga itu hanya kita butuh, nggak tahu nih di sini banyak tuser Pak. Siapa namanya kemarin? Yang ini ahli nih. Nek gede tenaga ini butuh apa Pak? Supply-nya makin besar, terus finalnya makin besar, iya kan? Tapi kalau respon frekuensi nanti dulu gitu. Walaupun tenaganya makin besar, belum tentu responnya makin bagus gitu. Jadi yang permasalahan yang di Wisdom ini, kalau Wisdom semakin mahal, harus responnya makin bagus. Jadi makin komplit. Kenapa makin komplit? Supaya teman-teman kalau pada saat nyeting lebih mudah. Jadi bayar makin mahal itu makin gampang dipakai gitu loh, walaupun tenaganya mungkin belum tentu sebesar yang lebih murah. Apakah benar yang lebih murah tenaganya lebih besar? Misalnya tadi kelas GB 8250 bandingin sama TD yang MCL sama yang terakhir ini, sebenarnya kenceng mana kalau didengerin gitu? Kenceng yang mana? Kenceng ya? Kenceng ya? Oh, ragu-ragu toh? Lah ya, makanya kalau kita mau dengerin aja kelihatannya kenceng yang mahal, tapi kita coba buktiin apakah SPL-nya makin kenceng yang mahal, bener nggak? Kalau tenaganya makin besar harusnya SPL-nya makin gede. Tapi sebenarnya seberapa perbedaan SPL antara yang harga murah dengan yang harga mahal? Nah, kita coba cari tes. Oke, kita tes dulu dengan lagu yang ini, seberapa sebenarnya perbedaan SPL antar masing-masing power yang ada di depan. Kalau tadi kan responnya jenengan sudah tahu bahwa makin mahal sebuah power di Wisdom itu harusnya makin bagus suaranya. Sekarang apakah tenaganya makin gede, makin mahal? Yuk kita buktikan. Kita balik lagi. Coba sama-sama. Oke, ini respon dari kelas H. DJ Jam Battle Mix activated. Satu, baik, saya taruh lagi. Sekarang kita pindah ke kelas GB. Berapa kelas GB selisihnya dengan kelas H yang 6.500.000? Ya, biar fair gitu, jadi kedengaran fair. Ya. Kita tahu persis, oh makin mahal, apakah tenaganya akan makin besar? Maksudnya ini loh Pak, iki power papat sing paling balap sing di ngono toh. Biasanya kan orang, wah aku tunggu power makin mahal makin balap. Apakah benar power makin mahal makin balap? Makanya kita ketika hubungan dapat ukur sistemnya sama. Siap dan. Kalau gitu kan, kalau nggak gini kan kita nggak belajar. Apakah benar power itu makin mahal pasti makin balap? Balapnya sepiro? Oke, ini respon yang GB. Jam Battle Mix activated. Gitu aja ya. Itu dibaca Pak, berapa Pak? Nah, jangan diangkat, di situ aja biar tetap ya. 128,2 ya. Selisih harga 1,5 juta, Anda dapat selisih 1,5
Ayo, 126,1 tadi. Iya, ke 128,2. 2,1 dB dengan selisih harga 1,5 juta lah. Saya kita tambahin neng TD sing MCL. Apakah dengan selisih harga 1 jutaan akan makin naik atau akan sama atau akan makin turun? Oke. DJ Champ Battle Mix activated. Kelas TD yang MCL berapa Pak? Ayo Pak, jangan diangkat. 127,8 malah memudun ya. Responnya makin bagus ya. Wis pokoknya nanti dengan saya bicara gini jenengan timbang-timbang sendiri, nanti kita bandingin dengan power yang lain juga. Oke, sekarang ke TD saya yang responnya paling bagus, apakah tenaganya makin besar? DJ Champ Battle Mix activated. Berapa Pak? 128,0. Jadi sing balap sing endi? Sing GB. Ya. Jadi gini loh, maksudnya saya mau ngomong kalau Anda beli power makin mahal. Misalnya sekarang saya dengan harga yang 8.250 dapat SPL 128,2. Lah tak tambahi 1.750. Bener nggak? Dapat SPL malah lebih rendah. Nah, jadi kalau sekedar mau nyari SPL itu cari power sih bener-bener balap, tapi kalau mau buat main cari power yang bener-bener responnya bagus gitu maksudnya, paham ya? Jadi kalau di Wisdom makin tinggi power itu harganya bukan tenaganya makin besar, tenaganya sih rata-rata aja Pak sebenarnya. Sebenarnya power itu nggak ada yang misalnya satunya 128, satunya terus 135, itu nggak enak Pak gitu. Adanya cuman paling-paling bedanya 1 sampai 2 desibel lah. Terus neneng balap kok power kuwi bedanya iso 3 dB 4 dB lah, kuwi pengaruhnya akeh gitu loh. Karena boxnya udah beda, benar gak? Speakernya udah beda, manajemennya udah beda, mixernya udah beda. Yang terakhir supirnya yang paling beda. Jadi kalau membandingkan produk, compare antara satu produk dengan produk lainnya harusnya seperti ini. Jenengan pasang di sistem yang sama, hanya ganti saja power amplifiernya. Baru akan ketahuan sebenarnya responnya bagaimana dan tenaganya seperti apa. Apakah benar yang 9 juta banding yang 14 juta responnya makin bagus? Harusnya kalau jenengan beli power nih, punya saya 9 juta, jenengan beli power lain harganya 14 juta, harusnya responnya 2 kali lipat lebih bagus, karena selisih harganya 5 juta. Tapi nek mau sekedar tenaganya itu aku mending tunggu power GB wae, tenaganya wis pasti gede. Paham maksudnya ya? Itu loh. Jadi kalau di Wisdom benar-benar setiap ada penambahan harga barang itu pasti ada penambahan kualitas respon hasil akhir. Intinya saya cuma mau ngomong di situ. Nah sekarang tanya Pak Daniel, kenapa kok power yang paling bawah itu, yang paling bagus responnya belum dikeluarkan? Saya tanya dulu ke teman-teman tuser, kira-kira itu TR-nya apa? Ya? Ayo MCE, ada yang lagi? Sangken, ada lagi? Nah, yang paling benar itu, yang paling bawah itu responnya apa? TR-nya adalah jengkolan. Kenapa? Detailnya paling bagus. Itulah sebabnya power Eropa rata-rata pakai jengkolan, karena ngejarnya bukan ngejar tenaga, tapi yang dikejar adalah respon. Betul. Iya, sama MCU jengkol juga. Iya. Jadi kalau
ini kenapa belum saya keluarin? Padahal tenaganya lumayan gitu, ya kan? Dibandingnya kalau GB, yo sing tenaganya paling gede yo imbang-imbang gitu, selisih-selisih. Tapi dia punya kelemahan, Pak. Jadi kalau Wisdom mau mengeluarkan satu produk, biasanya saya tes dulu. Saya nggak sekedar sampel dari pabrik tak cukup, suaranya apik, udah keluarin gitu, enggak. Saya tes dulu selama setengah tahun sampai 1 tahun. Ini kelemahannya apa dan kendalanya ada di mana? Jangan sampai nanti Wisdom keluar, Bapak pakai itu repot gitu loh maksudnya. Nah, kelemahannya di mana yang PR-nya jengkol itu? Kalau yang MCL sudah pasti kita keluar bulan Maret atau April pasti keluar LX 10.000 TD lagi diproduksi. Baik, saya akan tunjukkan kelemahannya di mana. Sekarang yang separuh sub di bawah, saya akan angkat pakai yang MCL. Enggak, jangan, pakai GB aja. GB ya, nanti kita coba satu-satu. GB yang GB dulu. Ya, jadi saya di sini mencoba berdiskusi saja, Pak. Kalau saya cuma nunjukin produk, ini loh produkku 15 menit aja selesai gitu. Ya toh 1-2 lagu, jangan udah dengar, oh kalau ngono produknya wis ngerti. Tapi kita akan diskusi banyak hal mengenai misteri di dunia audio gitu. Oke. Baik. Oke, sekarang kita nyalain yang GB dulu, separuh berarti yang di bawah 2 box. Yeah. DJ Jam Battle Mix activated. Ya, sekarang masukkan yang jengkol. Itu masalahnya. Maksudnya, masalahnya ada di polarity. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ayo, hati-hati. Makanya power itu masing-masing harus Anda ketahui dulu kira-kira pasarnya bisa nyambung sama power lain apa enggak gitu. Ya toh, kalau saya misalnya nggak coba tes kayak gitu, wah tak keluarin aja gampang, der laku mesti gitu. Cuma begitu Bapak pakai, main digabungin sama powerin jenengan, hasilnya jadi cancel. Akhirnya polarity-nya salah satu harus dibalik, akhirnya jadinya rugi, pasti ada rugi penurunan hasil respon air atau tenaganya pasti akan turun. Sebenarnya cancelnya berapa itu? Polarity-nya geser berapa? Saya nanya. Geser 180 derajat atau hanya karena kan kalau jenengan tadi dengerin sendirian kan nggak cancel sebenarnya. Maksudnya nggak ke belakang suaranya. Tenaganya ke depan gitu. Tapi kalau kita nggak jeli seperti itu, wah itu repot, Pak. Kalau kita sudah terlanjur keluarin produk jeder gitu. Terus komplain mas ini polarity-nya menggo lah belai gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya, jadi belai gede, Pak. Ya, jadi walaupun dia responnya paling bagus, harganya juga cukup murah ya karena masih di bawah 10 juta, tapi saya masih mau revisi. Saya minta teknisinya suruh bikin polarity-nya jadi 0 gitu. Ini sebenarnya gesernya cuman sekitar 45 sampai 90 derajat gitu. Iya, tapi nggak 180. Kalau 180 derajat dia kebalik, suaranya ke belakang, ke depannya tenaganya hilang. Tapi kena dewean kan tenaganya gede, tetap jeduk glur gitu. Nah ini, makanya memilih power itu hati-hati. Kalau bisa usahakan satu seri itu. Terus saya tanya lagi, Pak Daniel, dari tadi saya mainin line array sama sub ini. Kira-kira saya mainin line array-nya itu polarity-nya plus apa minus gitu. Terus yang subnya plus apa minus? Ayo. Plus. Kenapa plus? Nah, agak kedengeran tuh sama jenengan. Jadi dari tadi itu line array saya mainkan polarity-nya minus. Kenapa begitu? Harus begitu kenapa gitu? Kenapa nggak mainin plus aja gitu? Ya, sampai ben maju. Kenapa sampai ben maju? Soalnya daunnya kuali, gitu loh. Jadi box saya itu daunnya tidak ke dalam, daunnya ke luar. Jadi kalau kita pasangin plus ke plus, minus ke minus di power, hasilnya kalau kita cek pas jadi merah atau minus. Makanya saya lebih pilih yang subnya saya biarin aja, yang atasnya saya bikin
minus supaya dia nggak cancel. Tapi cancelnya sebenarnya nggak seberapa kalau didengerin, cuman kedengeran gitu, ada penurunan hasil respon sama hasil SPL. Nah, hati-hati dalam nyeting sound system, yang utama sekali adalah perkawinan antara masing-masing komponen. Udah sampai sini ada yang ditanyain? Ada yang ditanyakan, Pak? Ayo, monggo, mumpung masih di sini, ada yang ditanyakan? Iya. Nek masalah iso diutang karo ora ki tergantung dilere gitu loh. Nek dilere kerjasama karo leasing yo iso gitu. Apa modalnya akeh ya ora apa-apa gitu. Tapi nek pabrik ora iso utang karo dealer. Ya, jadi saya sampaikan juga di sini kenapa saya ngadakan di tempat Mas Jack. Jadi untuk wilayah Kediri dan sekitarnya, untuk info dan produk wisdom itu bisa melalui Pak Jack. Jadi untuk order ataupun untuk permasalahan lainnya mengenai seputar wisdom, silahkan Anda menanyakan ke Pak Jack Audio, karena Jack Audio sudah terdaftar sebagai dealer resmi dari PT Wisdom Indonesia. Jadi jangan khawatir kalau belanja wisdom ning Pak Jack ya regone pasti rego dealer gitu. Dan satu lagi saya sampaikan, kelebihan dari produk wisdom yang bisa saya tawarkan ke teman-teman adalah jaminan garansi after sales selama 2 tahun. Ya. Ya, dan itu tidak PHP loh, Pak. Kita serius nih. Nah. Pokoknya bledeh balik meneh. Ya, jadi kalau Anda beli produk wisdom yang untuk barang elektronis tidak perlu khawatir karena jaminan garansinya 2 tahun. Terus nek tuh sering ngono ning kene piye ya ora apa-apa. Misalnya mau benerin di tusernya, nanti kita pandu dari kantor pusat Jakarta. Misalnya butuh, Pak Daniel, saya GB-nya softwarenya rusak, butuhnya cuman PCB-nya aja, bisa dilayani. Pak, saya butuh 1 kit blok komponen ini, power ini, bisa selama kartu garansi masih ada dan kita stoknya juga ada. Kalau stoknya nggak ada gimana Pak Daniel? Anda boleh cek ke kantor Wisdom, siapa yang mau main ke sana. Kalau kita tidak punya spare part pada saat itu yang geletak, kita copotin dari yang baru untuk melayani yang servis itu pasti. Jadi kami iya, selama ordernya lewat Pak Jack itu. Jadi jaminan garansinya adalah 2 tahun. Jadi misalnya kira-kira 1 tahun dipakai kok trouble, ya wis tinggal ngomong karo Pak Jack, powerku bledos, ya tinggal kirim Jakarta atau mau diservis di Tusar sini kita bantu dari Jakarta, silahkan. Jadi jaminan garansi untuk servisnya adalah 2 tahun, jadi nggak perlu khawatir ya. Semua peralatan elektronis yang ada kartu garansinya kecuali speaker gitu. Nah untuk komponen speaker gimana Pak? Ya yang jelas kami sediakan recon kitnya, baik daun, sepul ataupun kebutuhan lainnya. Insya Allah kalau stoknya ada kita bisa kirimkan. Kalau nggak ada baru inden, karena nggak mungkin nyopot daun dari yang baru. Gitu. Ya ada pertanyaan? Lanjut, baik. Saya akan mencoba, sebenarnya materinya nggak banyak Pak. Saya akan mencoba, saya membawa 1 unit fluor monitor aktif terbaru. Oh iya, sayang sekali. Ya, nggak ada ya. Oh iya, oke. Ya. Jadi nek Pak Cik harusnya ngerti produknya apa wae, komplit Pak. Yang saya sebutin ya dari atas ke bawah itu ada 26 halaman Pak produk saya. Dari mulai power udah jelas ya kan, speaker, alat karaoke itu komplit. Jadi mulai manajemen karaoke, power amplifier karaoke, speaker karaoke jadi, touchscreen itu kita ada, terus speaker, habis itu manajemen wireless mic kita banyak macam, terus lighting kita komplit juga dari mulai beam dan sebagainya kita komplit. Terus yang ada lagi crossover pasif yang pabrikan kita ada, komponen aksesoris box kita juga ada semua, grill kita ada, yang mixer ada Pak. Iya.
Untuk mixer kita masih mixer kelas pemula, tahun ini kita masuk ke mixer ke kelas pro gitu. Iya, nek jaluk gambare saka WA langsung neng Pak Cek. Iya, makanya memang maksudnya Pak Cek jenengan diundang dulu ke sini, jadi jenengan yakin bahwa kita sudah meresmikan Pak Cek sebagai dealer resmi. Nanti produk-produk dan brosurnya kalau Anda mau pelajari speknya semua sudah ada di Pak Cek, termasuk daleman powernya, gambarnya ada di Pak Cek gitu. Kabelnya belum Pak, tahun ini akan masuk gitu. Iya, gitu. Ada pertanyaan lagi? Cek belum. Ya. Yang ada Pak Cek. Iya. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada komperannya ya kita coba dengerin aja hasilnya dari monitor aktif yang fluor. Yang Sapneo, oh boleh. Ya, ini di input langsung channel 5. Nanti yang subnya pindah ke sini. Hitung